Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya, kebaikan, dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini dengan judul Bekerja dengan Jujur dan Benar. Sama saudara-saudari, para sahabat segenap keluarga terkasih, seorang raja mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam keuangan untuk membahas masalah penting menyangkut kesejahteraan rakyat. Raja sangat heran karena dalam 5 tahun terakhir, negara sudah menyalurkan begitu banyak dana untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk membuka jaringan listrik dan telepon ke desa-desa kecil, dan membangun rumah sakit. Namun kelihatannya dana yang dikucurkan masih saja kurang dan tidak pernah cukup. Sudah hampir 2 jam pertemuan itu berjalan, namun belum juga jelas penyebab dari semua kebocoran uang negara itu. Pada saat itulah seorang jenderal tua berkacamata yang duduk di ujung meja berdiri dan mengambil sebongkah es dari dalam baskom di samping meja. Ia memberikan bongkahan es tersebut kepada orang yang berada di sebelahnya untuk diedarkan ke semua orang yang berada di sekeliling meja hingga tiba pada orang terakhir di ujung meja. Ketika bongkahan es itu tiba pada orang terakhir, besarnya tidak lagi sebesar ketika pertama kali ia menyerahkannya. Sekarang besarnya sudah berkurang menjadi 1/4 bagian dari besar sebelumnya. Anda tahu apa artinya pelajaran ini? Tanya jenderal itu kepada semua yang hadir. Meskipun semuanya diam, namun tampak kepala mereka mengangguk-angguk, tanda mengerti pelajaran dari bongkahan es itu. Jenderal itu menjelaskan, semakin banyak tangan yang dilalui, semakin berkuranglah jumlahnya. Sama saudara dan saudari, para sahabat segenap keluarga terkasih, meskipun di mana-mana kita mendengar seruan dan himbauan menentang korupsi, namun praktek korupsi tetap juga terjadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Surat pertama Timotius bab 6 ayat 10 berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Meskipun uang itu sendiri tidaklah jahat, tetapi kecintaan akan uanglah yang membuat orang-orang menjadi jahat. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah mendatangkan kedamaian, kebahagiaan bagi diri kita sendiri, dan juga bagi orang lain. Sebaliknya, kita telah menempatkan diri sendiri di bawah bayang-bayang masalah. Kitab Amsal bab 15 ayat 27 menasihati kita bahwa siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tapi siapa membenci suap akan hidup. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menempati posisi yang baik dan tinggi di dalam pekerjaan kita, itu bukan dengan maksud agar kita mempunyai peluang untuk berlaku curang dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Di dalam pekerjaan, korupsi mempunyai arti yang lebih luas. Selain korupsi uang, ada juga korupsi waktu, korupsi barang-barang lain milik perusahaan yang kemudian diambil menjadi milik sendiri tanpa ada yang tahu. Ingatlah bahwa standar Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita bekerja dengan jujur dan setia, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahan-Nya atas hidup kita. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari keinginan mencari keuntungan gelap. Kami mau mengucap syukur senantiasa untuk apa yang sudah Engkau percayakan
Engkau berikan kepada setiap kami. Kami akan mencukupkan diri dengan pemberian-Mu saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.